Pada saat ditemukan Dead Sea Scroll di Qumran itu, apakah itu itu domain daripada perjanjian lama ya kok ya? Apakah itu ada termaktub di dalam Taurat itu? Apakah itu yang ditemukan itu apa ada termaktub di situ atau mungkin lepas daripada situ? Ternyata Kristen ini banyak sekali tipu-tipunya, banyak sekali bohong-bohongnya. Ini kan untuk dakwah Ustadz. Kalau di atas mimbar di depan keramaian kita sampaikan kebohongan mereka, apakah kita dilindungi oleh undang-undang? Karena ini nanti bisa masuk penistaan agama. Karena ada ustadz yang viral di Riau itu sudah pernah dilaporkan Ustadz. Karena beliau viral banyak yang membelanya. Tapi kalau kami nantinya berdakwah tidak ada yang membela kami lalu masuk penjara. Ya. Bukan masalah takutnya, cuman kan ngeri-ngeri sedap juga Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu namanya DL, apa DL? Oh DL, ada yang tahu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Saya lebih senang kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan itu dihabisin, ya jangan sampai ada yang penasaran gitu. Jangan nanti udah jauh-jauh datang ke sini, giliran waktu dibatasin, mau nanya nggak ada kesempatan, nggak jadi nanya, pulang masih penasaran gitu. Ya silakan saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya sejelas-jelasnya buat Bapak Ibu. Sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai jam 12 malam gitu ya. Silakan. Oh, satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 3 pertanyaan yang selama ini memang susah terjawab. Pertama, tadi sudah terjawab dengan Pak Doni mengajak saya ke depan untuk membuktikan bahwasanya itu tidak identik antara yang Taurat itu dan yang Old Testament itu. Pertanyaan jadi muncul begini kok. Pada saat ditemukan Dead Sea Scroll di Qumran itu, apakah itu itu domain daripada perjanjian lama ya kok ya? Apakah itu ada termaktub di dalam Taurat itu? Apakah itu yang ditemukan itu apa ada termaktub di situ atau mungkin lepas daripada situ? Yang kedua, mengenai John 1:1 tadi, kalau kita berargumentasi begini kok, ini kita nggak tahu statement siapa. Toh itu bukan tulisan merah. Siapa yang buat statement itu? Bagaimana kita bisa mengatakan itu memang real statement dari Tuhan sementara itu nggak ada merahnya? Yang ketiga, kok saya teringat Gary White, seorang tua di Amerika itu, yang seorang Kristen yang paham tentang Islam. Dia banyak menjelaskan, dia udah tua sekali, tetapi di ujung-ujung ditanya sama audiens, dia percayanya kemana? Dia tidak percaya Jesus. Dia percaya kepada Allah, Tuhan yang satu itu. Apakah dia bisa kita kategorikan sebagai Nasrani yang versi awal itu dari Nasara itu, atau apakah pengikut Paulus juga? Terima kasih, Kok. Baik. Saya coba jawab dari yang paling belakang aja ya. Bisa dikatakan Gary White itu dia seorang Muslim. Dia tidak mengikuti pemikiran Paulus. Kalau dia mengikuti pemikiran Paulus, dia harus sebut Tuhan itu, Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, Pak. Yang kedua tentang tadi apa? Dead Sea Scroll. Di dalam Dead Sea Scroll termaktub juga, Pak. Yang tadi kita bacakan itu termaktub juga di Dead Sea Scroll. Tapi cara pemahamannya Kristen ketika menerjemahkan, mereka menggunakan kacamata Kristen gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika kitab ini di abad kedua, ketiga, keempat itu diresensi Pak terjemahannya. Diresensi itu artinya dikritik kan terjemahannya kan. Yang pertama mengkritik terjemahannya dan kemudian menuliskan ulang kitab ini adalah namanya Origen Pak. Yang kedua adalah Lucian. Yang ketiga adalah Hesisius. Yang resensi Hesisius yang terakhir ini yang menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu Pak. Yang kedua tadi pertanyaannya apa Pak? John 1:1. Siapa menyatakan? Ya, saya juga pernah melakukan apa yang Bapak tadi tanyakan. Saya bertanya kepada seorang pendeta, Pak, itu kan Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu bukan warna merah.
Jadi itu bukan perkataan Yesus, saya bilang itu. Terus kemudian saya tunjukin ini, diem dia Pak, nggak bisa. Dia tentu saja kan mereka berdasarkan tafsirnya orang-orang Kristen juga. Tapi ketika saya juga bisa menampilkan ini, saya tunjukkan bahwa itu adalah adopsi dari Hellenistic filosofi. Gitu Pak. Ya, silakan yang lain. Silakan bertanya kepada permasalahan apa yang terjadi di perbatasan gitu, ya, supaya nyambung. Real gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini pertanyaan dasar saja karena saya orang awam. Yang pertama itu nama saya Juandi dari mahasiswa. Pertanyaan saya yang pertama itu sering saya dengar di mereka mengagung-agungkan Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Itu bagaimana cara mendebat mereka? Pertanyaan yang kedua, ini kan ketika kita sudah tahu dalil, ternyata Kristen ini banyak sekali tipu-tipunya, banyak sekali bohong-bohongnya. Ini kan untuk dakwah Ustadz. Kalau di atas mimbar di depan keramaian kita sampaikan kebohongan mereka, apakah kita dilindungi oleh undang-undang? Karena ini nanti bisa masuk penistaan agama. Karena ada ustadz yang viral di Riau itu sudah pernah dilaporkan Ustadz. Karena beliau viral banyak yang membelanya. Tapi kalau kami nantinya berdakwah tidak ada yang membela kami lalu masuk penjara. Ya. Bukan masalah takutnya, cuman kan ngeri-ngeri sedap juga Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu namanya DL, tahu nggak DL? Oh dari tahu, ada yang tahu. Makanya saya menyarankan kita ini gini ya. Di Islam sendiri kita kan juga diajari untuk tidak menghina orang lain, ya kan? Bahkan di Quran sendiri Allah SWT melarang kita mencaci maki sesembahan mereka. Ketika kita mengeluarkan kata-kata, tolong diperhatikan, jangan mengeluarkan kata-kata yang istilahnya menghukumi, ya, jangan menghukumi, karena mereka kan juga punya otoritas sendiri kan untuk kitab mereka kan. Jadi ketika kita menyatakan sesuatu, apa yang kita nyatakan itu selain menggunakan bahasa yang santun, juga punya buktinya, gitu. Jangan-jangan kalau baca nanti ya. Jadi saran saya adalah kita perbanyak literasinya kita perbanyak dulu ya. Contoh seperti ini segala macam. Ini yang saya bawa ini belum apa-apa ini. Ini kalau saya bawa semua 3 kotak besar aja nggak cukup yang di studio saya itu. Karena memang saya selalu mencari literasi yang bisa saya pakai untuk sebagai bukti gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan literasi, terus kemudian ada yang melaporkan kita, walaupun kita tidak menggunakan kata-kata kotor, saya malah tungguin. Banyak yang komen di channel saya. Ada yang nulis begini, lucu, Pak Prabowo tangkap penista Kristen I1 ini, kata-kata. Ada yang komen begitu. Saya jawabnya juga enteng aja, lapor aja ke polisi, nanti saya bacakan ayat palsu di depan Pak Hakim, segitu aja. Ya kan enak begitu, tinggal saya buka. Emang benar kamu bilang kita bukan saya yang ngomong, kitab ini sendiri yang ngomong gitu. Ya makanya contoh, mungkin yang mahasiswa belum bisa beli buku kitab seperti ini, tapi ini ada di Android. Nah jangan sedih gitu. Sekarang HP Android sudah ada ini. Silahkan yang mau install apa yang nanti saya bacakan, ada di Android. Nama aplikasinya Tafsiran. Buka, silakan di Play Store ya, buka aplikasi namanya Tafsiran. Jadi yang nggak bisa beli ini jangan kecil hati, ada soft copy-nya gitu. Kalau mau beli ini, kemarin ada yang nawarin saya 15 juta satu buku ini. Oh masih murah, 15 juta. Kitab saya ada satu lagi yang tahun keluaran 1916 itu, ada yang jual di mana? Toko hijau. Ada yang tahu toko hijau? Oh. Udah tok-tok. Ya, ada yang jual. Saya punya kitabnya tuh terbitan 1916. Ada yang jual terbitan 1930, lebih mudah daripada kitab saya. Jualnya segini nih. Nah, kan supaya saya nggak dibilang nanti
asumsi atau bohong atau apa, mendingan saya kasih lihat gitu. Berapa nih Pak? 68.500.000. Lagi diskon nih Pak. Sebelum diskon 69 juta. Oh, langsung. Ada yang punya, ada yang jual nih. Saya punya kitabnya. Ini cetakan 1930, saya punya cetakan 1916. Nah, lebih tua saya kan gitu. Ini adalah kitabnya orang Kristen, terjemahan orang Belanda, namanya Klinker, ya. Dari bahasa Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu rendah. Ada Melayu rendah, ada Melayu tinggi. Kalau yang Ledeker menerjemahkan ke Melayu tinggi, kalau yang Klinker menerjemahkan ke Melayu rendah. Kitab ini masih sama dengan yang mirip-mirip dengan ini. Ada kata Assalamualaikum, ada kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah, ada kata masjid, ada kata Ka'bah. Kitab yang ini tadi. Buat apa itu kira-kira? Kitab yang seperti itu tuh buat apa kira-kira? Yang ini nih, contoh yang begini. Ini tulisannya apa? Injil. Yesusnya di sini pakai kata Isa Al-Masih, ada kata Insya Allah, ada kata Assalamualaikum. Ini dibagikan ke orang-orang Islam. Nah, nanti teman-teman di perbatasan, kalau yang ada yang dibagi begini, terima aja ya, terima aja, nggak apa-apa, jangan ditolak. Terima, kumpulin, kirim saya. Sini deh. Ah, dikasih gratis. Bukan dikasih, saya mau minta tolong bacain ini. Nah, sekarang ini udah ada di kitab tafsiran yang di Android. Sudah ada yang download belum? Sudah? Hah? Sabda ya. Tafsiran Sabda ya. SBSLA. Enggak, nama aplikasinya tafsiran gitu Pak. Iya, tafsiran. Tapi ada tulisan Sabdanya. Oh, sabda, sebentar. Apa ya? Sabda garis miring YLSA. Ini Pak, gambarnya seperti ini. Bapak lihat deh, tafsiran. Iya, sama. Sama, oke. Nah itu deh. Nah, di dalam kitab ini, kalau adik mau bilang mereka melakukan penipuan, pembohongan, jangan pakai bahasa begitu, ya. Kita bacain aja. Ini ada sebuah ayat yang bunyinya begini, tolong bacain nih. 1 Yohanes 5 ayat 7. Tolong bacain. Yang garis merah. Yang garis merah. Sebab 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. sampai situ. Ini kan ada dalam kurung nih. Ada catatan kakinya di bawah. Ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam sorga sampai di bumi, ada keterangannya tuh. Bagian ayat ini apa? Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disiapkan ke dalam naskah. Stop, bukan disiapkan, dibaca apa? Disisipkan. Nah, disisipkan, bukan disiapkan. Beda jauh artinya ya. Ini perjanjian apa lagi nih? Nah, baca lagi. Disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Nah, pelan-pelan bacanya sekarang. Habis ini pelan-pelan. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bacain aja ini. Jangan bilang Bible kamu palsu, Bible kamu tidak asli. Ngomong boleh tapi harus sambil bacain ini gitu. Ya, jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu untuk dibaca secara fisik, kita tidak akan disalahkan orang. Gitu ya. Berarti yang dituntut. Saya akan baca. Udah. Ya, gitu caranya begitu. Saya diajari sama guru-guru kita di MUI begitu gitu. Ya, jadi jangan menafsirkan kitab orang atau jangan menghukumi kitab orang atau agama orang hanya dengan lisan. Kalau dengan lisan kita bisa dilaporkan. Tapi kalau ada bukti tertulis yang berasal malah dari kalangan mereka sendiri, bagaimana mereka menuntut kita? Gitu. Kitab ini tidak untuk diperdagangkan. Ada tulisannya ini. Tidak untuk diperdagangkan. Oh iya. Ya. Dapat
dapat dari mana saya? Ada deh. Kalau nengok punggungnya itu rupanya udah Oh, sudah. tertua itu. Sudah berapa kali dibuka tutup nih? Nih, boleh di Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi. Yang mengeluarkan malah pemerintah. Jadi kalau di depan hakim saya baca ini dari pemerintah Bapak nih berarti. Iya kan? Ya, kalau saya cuma membacakan, bagaimana saya mau dihukum gitu? Ya, nah, hah? Ini penerbitnya Arnoldus ND Pak nih, bawah, tuh. Tapi, nah ya, percetakannya Arnoldus ND, adanya di Kota Kupang. Tapi di sini ada catatan nih Pak. Yang paling atas nih. Nah, teks Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia, hak ciptanya Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974. Jadi kitab ini juga diambil dari LAI yang TB1 gitu ya. Terus di bawahnya lagi apa? Pengantar catatan lengkap lembaga. Bukan, yang untuk deuterokanonikanya dari LBI. Ini kan ada bawah lagi nih, Lembaga Biblika Indonesia Pak, ya kan? Pengantar dan catatan lengkapnya oleh Lembaga Biblika Indonesia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya diambil dari terjemahan TB1 dari LAI. Jadi ini kerjasama antara Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Biblika Indonesia. Kan lebih mantap lagi Pak. Ya, jadi saran saya, seperti juga saya dulu juga diberi saran oleh guru-guru kita di MUI, jangan menafsirkan kitab suci orang, pertama. Yang kedua, jangan mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan permusuhan. Dan jangan sampai kita mencaci sesembahan mereka, ya. Kemudian yang ketiga, gunakan bukti fisik selengkap mungkin. Jadi kita tidak mungkin disalahkan gitu. Ya, kalau yang belum bisa beli ini bisa tadi di download yang sama aja nih, di sini juga ada tuh, persis sama tulisannya. Jadi apa yang ada di situ tadi di sini ada. Kalau bisa membacakan ini kan juga udah cukup representatif gitu, ya walaupun kalah keren gitu sama punya ini gitu. Ya, ada juga catatannya sama. Oke, cukup. Tadi satu pertanyaan, dua pertanyaan. Dua, yang satu tadi masalah yang bisa mengikuti Orang mati. Oke, aduh itu iya ya. Kalau, nah berarti kan kita gini, berarti kita harus mempelajari standarnya orang Kristen menganggap Yesus Tuhan itu apa. Kalau cuman bisa membangkitkan orang mati di Perjanjian Lama nih, ini ada seorang nabi namanya Elisa. Nabi Elisanya sudah mati, sudah meninggal. Nabi Elisanya sudah meninggal, sudah jadi tulang. Ada orang kemudian mati juga, mayatnya menyentuh tulangnya Nabi Elisa. Mayat orang yang nyentuh tulangnya Nabi Elisa itu bisa hidup. Ceritanya di sini ada, ya, di sini juga ada ceritanya sama. Lebih hebat mana sama Yesus? Yesus mau membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Yesusnya berdoa dulu, dengarkanlah aku gitu istilahnya. Ini ada nabi sudah mati, sudah jadi tulang, orang mati nyentuh tulangnya Nabi Elisa, hidup. Hebat mana? Satu ya. Ada lagi namanya Nabi Yehezkiel. Nah, Nabi Yehezkiel ini pernah juga membangkitkan orang mati. Orang matinya nggak cuma satu, banyak, satu pasukan. Dan orang yang mati itu sudah jadi tulang belulang. Sudah jadi tulang belulang loh. Kalau Lazarus kan baru 3 hari mati, dibangkitkan Yesus. Istimewanya apa? Masih ada dagingnya. Nabi Yehezkiel membangkitkan orang mati nggak cuma satu, dan masih tulang belulang, bisa timbul urat, bisa timbul daging, bisa hidup lagi, bisa perang. Hebat mana kira-kira? Ya, dua tuh.
Kemudian di Perjanjian Baru ada yang disebut dengan Paulus. Tahu kan Paulus? Tahu ya, Paulus ya, yang menciptakan Kristen itu Paulus ya, bukan Yesus ya. Bukan Anjus ya. Nah, Paulus ketika sedang memberikan ceramah di sebuah rumah tingkat 3, ada seorang anak muda, namanya siapa Rik? Lupa gue Rik. Hah? Tikus atau siapa? Gue juga lupa namanya. Jadi ada seorang anak muda mendengarkan ceramah Paulus di tingkat 3, tapi dia duduknya di jendela karena dia ngantuk. Paulus ceramahnya terlalu lama, dia jatuh dari lantai 3, mati. Paulus turun. Terus Paulus nggak perlu berdoa dulu, langsung pemudanya didekap, bilang sama orang-orang jangan berisik, orang ini lagi tidur. Bangun lagi. Jadi Paulus nggak perlu doa dulu. Yesus mau bangkitin orang mati harus doa dulu. Hebat mana Yesus sama Paulus? Lah kenapa mereka nggak menuhankan Paulus? Kenapa mereka nggak menuhankan Yeskiel? Kenapa mereka nggak menuhankan Elias gitu? Kalau cuma standarnya membangkitkan orang mati gitu ya, standarnya kita harus tahu standarnya. Terus kita harus tahu ceritanya di dalam kita mereka, cerita-cerita yang serupa gitu. Ya cukup ya. Silakan yang lain. Silakan, yang lain ada? Oh ya. Tolong. Siapa? Syukuran. Ya. Tabita. Bismillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Kodondi dan semuanya. Afan kok. Yang mau kami tanyakan, adakah sekolah persiapan jadi seperti Kodondi? Ini kayaknya penting soalnya kok. Ya, maksudnya ya kita semua generasi yang memang sedang dijadikan target lah. Ya, entah kristenisasi, yahudinisasi, syiahisasi dan sasisasi lainnya itu. Ya, ya. Jadi itu kok, itu pertanyaan menurut kami kesannya bercanda, tapi itu penting kok. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan, termasuk di Aceh ya, Allah tolong FDP dan semuanya. Insya Allah. Syukran, jazakumullah khairan kok dan semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya baru satu kan yang saya tahu. Ya, kalau nggak salah tuh STID Muhammad Nasir tuh. Betul nggak? Ya. Karena baru di STID Muhammad Nasir yang di Bekasi yang punya mata kuliah kepakaran kristologi. Yang ngajar saya lagi. Ada semacam jurusan itu. Kalau jurusannya belum ada yang khusus kristologi. Nah, yang di STID. Jadi mahasiswa itu nanti ada yang komunikasi, ada yang kristolog. Ada. Jadi ada. yang kok salah satu mata kuliah. Iya. Nah itu makanya salah satu di sini nih. Saya juga kaget tuh melihat itu di sini. Baru satu yang saya tahu ya. Kalau di sekolah tinggi ilmu agama Islam lainnya, yang saya tahu mereka kan adanya Usuluddin. Sekarang disebutnya studi agama-agama kan. Tapi kan bedanya kalau Usuluddin atau studi agama-agama itu mereka hanya membandingkan. Ya, hanya membandingkan, tidak berani menyatakan yang ini benar yang ini salah gitu. Ya, karena memang mungkin kalau Usuluddin itu kan ada muatan juga kurikulum dari pemerintah karena dianggapnya ini dianggap sebagai forum atau toleransi atau kerukunan umat beragama gitulah, kurang lebihnya begitu. Kalau kristologi memang boleh dikatakan saya tahu cuma di STID Muhammad Nasir aja. Nah sekarang buat bapak ibu nih, apa pentingnya belajar kristologi? Nah kan kita harus tahu nih ya, buat para pengurus FDP juga penting. Kenapa kita perlu belajar kristologi? Karena di sekolah tinggi teologinya Kristen mereka juga belajar Islamologi. Ya, kalau bedanya gini, kalau mereka belajar Islamologi tidak direkam, hanya khusus untuk mahasiswa di dalam kelas itu saja, ya kan? Kalau saya di STID, mahasiswa datang ke studio saya bukain kitab, saya bahas, direkam, ditayangkan di YouTube. Jadi yang nggak ikut, yang bukan mahasiswa STID aja bisa nonton gratis gitu. Jadi kuliah umum gratis gitu. Ya, bisa ditonton nanti di channel saya, cari playlistnya kuliah STID Muhammad Nasir. Insya Allah semua sudah saya bahas di situ. Ya, gitu ya. Mungkin kalau mau ada usulan bisa diusulkan juga mungkin ke sekolah tinggi ilmu agama Islam di sini. Nanti yang mau belajar, mau training bisa komunikasi dengan STID Muhammad Nasir. Itu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Silakan.